kami akan mengumumkan pemenang dari logo Rumah Afsek. Pesertanya berapa kemarin? Udah deh, itu. Pesertanya berapa yang ikut? 60 Pak. Dengan dari 6 juta peserta gitu. Lebay dikit. 6.000 peserta. Yang kita terima berapa? 120. Wah lah, nggak sampai. Jadi nggak usah dipotong loh ya, langsung aja live. dengan total peserta kurang lebih 60 peserta. Kami sebagai panitia itu sudah menyaring dan memfilter, menilai, menimbang, mengingat, menetapkan, menetapkan dan memutuskan. Juaranya adalah ini hadiahnya. cakep. Masih segel ya? Masih segel guys. Deketin, boleh ngasih segel. Garansi toko. Oke, Garansi toko. pemenangnya adalah Ada iklannya nggak Pak? Nggak apa-apa. Saudara Agung Saputra. Bacain. Filosofinya apa tuh? Tuh, filosofinya apa tuh? Bacain filosofinya. Filosofi logo. Di sini saya membuat logo Rumah Afsek dengan huruf R dan A yang kemudian saya modifikasi lalu saya taruh di tengah lingkaran itu. Huruf R dan A itu ambil dari nama channel YouTube. Oke, yang saya singkatkan huruf R dan A yaitu Rumah Afsek. Lingkaran yang terputus melambangkan ruang lingkup kebersamaan dalam suatu komunikasi. Terus, Yang bukan dari bagian internal saja, namun juga dari eksternal. Untuk pengambilan warna logo itu sendiri tentunya tidak lepas dari logo corporate Angkasa Pura, hijau dan biru. Oke, luar biasa. Terima kasih Saudara Agung. Terima kasih sudah ya. Segera akan kita email dan undang. Untuk peserta lain saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Mungkin di lain kesempatan nanti akan ada hadiah-hadiah lain. Hadiah-hadiah lain dan lomba-lomba lain. Kami akan memperkenalkan properti Afsek yang baru nih. Itu Pak Vipi mungkin bisa dijelaskan. Ini gunung Ini adalah Everest. pegunungan. Mount Everest. Makanya adem. Kayaknya tadi kata Pak Ari ini sini ada 8 golok keren. Oke. Ini adalah layar monitor master yang nantinya dari layar ini ada servernya. Kita bisa merelay semua CCTV yang ada di cabang. Nah, jadi yang cabang-cabang nih yang nanti di pos-posnya nggak benar, nah kita bisa lihat dari sini nih, ya kan? Bukan untuk mencari kesalahan, bukan, tapi kita untuk memastikan pelaksanaan pengamanan di cabang itu sudah sesuai dengan ilmu-ilmu baru tuh yang kemarin dibagi tuh. Kemudian kita memastikan tidak ada lagi komunikasi yang terputus antara cabang sama pusat. Biasanya cabang ini kalau ada apa-apa nih suka disembunyi-sembunyi. Kayak kejadian kemarin di Semarang, di Jogja nggak terpantau, tapi kita tiba-tiba tahunya dari medsos. Jadi telat merespon. Nah ini nanti kita bisa melihat lah. Bukan untuk mencari kesalahan, yang penting untuk membantu teman-teman cabang mencari solusi pelayanan apa yang paling baik untuk di cabang. Tapi ini belum selesai, masih dalam pengerjaan. Itu Berarti termasuk bisa membaca berita-berita dari ini, Pak? Oh bisa. Nonton YouTube, Pak. Nonton YouTube bisa. Oh bisa. Main PS. Rumah jangan. Kalau main PS jangan. Tapi kalau dilihat dari gunungnya itu Pak, kayaknya dingin banget di sana. Iya. Bawa Coca-Cola enak. Kalau di karaoke bisa Pak. Weh, karaoke. Bukan tempatnya di sini. Nanti ada lagi. Oke. Ini Rumah Afsek udah dibuka, Om Rino. Acaranya apa ini hari ini kita? Diskusi apa? Sebelum lanjut, saya mau memperkenalkan nih Oh iya ada anggota baru nih. senior guru saya. Bisa shoot? Mungkin Pak Rino-nya geser dulu. Nah. Monggo Pak, memperkenalkan diri. Salam kenal kawan-kawan semua. Kita ini stok lama nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bergabungnya lu bisa membantu kawan-kawan semua.
kebetulan diberi tanggung jawab untuk screening checkpoint senior manager. Dan mudah-mudahan dengan wadah rumah absek nantinya komunikasi antara cabang dan pusat dan juga ada berita-berita apapun dari pusat yang bisa kita dengan santai membahas, berkomunikasi sehingga nantinya bisa disampaikan kepada kawan-kawan di lapangan, bisa mengambil bahwa belajar itu tidak harus Di sekolah. harus sekolah, tetapi dengan nanti ada wadah rumah absek ini ada beberapa pembahasan yang mungkin update, yang mungkin nanti itu viral, kita bisa jadikan satu wacana untuk kita bahas di sini untuk bisa diketahui oleh kawan-kawan semua. Salam rumah absek. Satu lagi Pak, Apa lagi? lupa. Oh iya, Kenalan. ini. Oh, dilupakan itu loh Pak. Halo guys. Saya Yuri Moko hadir di kantor pusat sebagai Airport Security Corporate Expert. Siap untuk belajar di rumah absek. Loh, belajar? Memberi pelajaran ini. Di samping itu harus bisa memberi pelajaran. Demikian dari Dwi Retmoko. Rumah absek. Ya, Rumahnya? rumahnya para absek. Minum dulu, Wi. Jadi untuk yang lain ya, penonton ya semua, Pak Dwi ini salah satu peserta kemarin dan tidak menang. Itu membuktikan bahwa panitia kemarin objektif. Walaupun peserta dari dalam Fair ya? fair, tidak menang. Tapi nggak dendam kan Pak Dwi? Saya buktikan bahwa kontribusi saya belum sempurna. Pengakuan yang jujur. Oke, acaranya apa nih? Pak Gigi sudah mengatakan dengan baru ini baru kita nih bisa Nembus. banyak mencari informasi. Nah belakangan ini kita kan selalu mengikuti perkembangan dunia ini hanya dari gadget kita, tulisannya kecil banget ini. Nah, mungkin dengan adanya ini bisa membantu kita karena info-info seputar penerbangan ini banyak hal yang menarik, banyak yang dinamikanya ngurus-ngurus baru, apalagi di dunia keamanan penerbangan. Ini banyak ngurus baru dan lucu-lucu. Nah mungkin ini bisa kita bahas Pak Pipit. Boleh. Nah ini kan, Boleh. saya tertarik kemarin salah satu di bombastis.com. Ini artinya adalah dari kejadiannya di bandara Los Angeles. Ini melihat seekor burung eksotis yang terbang dari celana dalam milik seorang pria gitu. Iya. Dua dong burung. Iya. Buat nemenin kali itu. Tinggal tularnya aja. Dari ada sesuatu yang aneh, petugas pun memeriksa si pria tersebut, kemudian berhasil menyelamatkan beberapa binatang berikutnya lagi, adalah 2 ekor monyet. Monyet di celana juga, Pak. Iya. Ketika ditemukan, diselamatkan kedua anak monyet ini udah dalam kondisi lemas, yang mungkin terlalu lama berada di tempat yang pengap ini. Nah ini modus-modus baru ini yang perlu kita juga waspadai, bagaimana tentunya butuh keahlian tersendiri dalam melakukan profiling. Kalau dibandingkan di tempat kita itu penyelundupan burung banyak kan ketangkap ya. Surabaya pernah ya. Surabaya, kemudian Bali. Kemudian monyet juga ada tuh yang diselundupkan ke Rusia itu. Ya, Tapi Denpasar ya, juga. Denpasar kan Denpasar. monyet itu ke Rusia itu. Tapi kan pakai box. Saya bingung itu kalau itu cowok ya. Cowok. Burung kok nyimpang burung gitu kan? Saya kalau burung sih masih kan di situ juga ada lawannya gitu. Saya bingung monyet tuh. Ketika monyetnya udah pergi, sama ini ya petugasnya ketemu nih, digeledah kan. Ini monyetnya nih satu ketemu, dikira satu lagi masih, begitu ditarik teriak yang punya, aduh gitu, berarti itu bukan monyet. Aduh. Ya apa ya? Memang ini bukan tugas pokok. Ya. Ini bukan tugas pokok, tapi kan kita itu punya ilmu untuk menganalisa. Itu masih monyet, itu masih burung. Bagaimana kalau itu nanti senjata berubah? Nah, kita kan harus punya kemampuan itu. Nah, kalau menilik dari kejadian yang kita alami di Surabaya, di Bali dan lain sebagainya, mereka menggunakan insider threat nih.
mereka menggunakan orang dalam. Artinya mereka mencoba mensiasati prosedur yang ada supaya tidak terpantau dari pemeriksaan. Kalau kasus yang ada lainnya lagi, ketika itu ditaruh atau disimpan di ular, kalau nggak salah dulu, ular di Bali. Ketika ditaruh, posisi celana dalam kan kecil itu sebenarnya kan. Nah di Bali itu juga begitu, tapi itu berpengaruh sama cara jalannya. Cara jalannya pasti berbeda tuh. Berarti ilmu profiling harus jalan. Iya dong. Jadi ketika ada loh, ini gimana nih? Kan ada celana di sininya harusnya pas gitu, tapi kok ininya agak ke bawah. Ini ada apa di situ? Itu memang ada di ilmu profiling. Saya pernah body search bule. Lagi duduk, saya pegang pahanya, nonjol Pak. Sampai sini. Terus serius sih, ternyata orangnya senyum. Saya jadi geli. Itu asli berarti. Asli bukan ular kadut itu, ular asli. Ini sama kejadian waktu kita menemukan narkoba di Banjarmasin itu caranya juga demikian. Taruh di badan. Taruh di badan, di bagian, mohon maaf nih, di kemaluannya ya, di bagian kemaluan. Nah, jadi itu narkoba jenis sabu dikemas sekitar sebesar inilah. Nah, terus kemudian diikat, dia mempergunakan celana jenis legging itu berlapis-lapis sehingga itu erat berada di bawah kemaluannya. Nah, namun setelah kita lihat dan kita perhatikan, cara jalan orang ini kok aneh, Pasti berbeda. Nah, untuk itu pas kebetulan juga kami baru memberikan pemahaman dan pengetahuan juga kepada personel APSEK di sana. Dan hari itu juga kita bisa menemukan 5 orang pelaku penyelundup narkoba dengan total 2,8 kilo. Oh. 2,8 kilo. Itu juga akhirnya apa? Jadi bumerang untuk kita juga di sini, kita dapat ancaman lah dari sindikat-sindikat mereka di sana. Ada masalah kalau itu. Tapi ya sekali lagi ini untuk negara, ancaman itu tidak ada apa-apa. Merdeka. Tapi dari perspektif lain mungkin yang menjadi pertanyaan penumpang ini atau teman-teman semua mungkin dalam kasus ini kalau ditarik dengan tugas pokok kita, sekiranya itu barang-barang itu lolos gimana kira-kira kan? Ini Pak. Artinya lolos, Ya. bukan diloloskan, lolos. Lolos ya, Ya, lolos. Berarti- bukan diloloskan. Ya, kalau lolos sih sebenarnya terlibatlah atau asal tidak ada keterlibatan ya. Iya. Asal tidak ada keterlibatan itu sebenarnya bukan tugas pokok kita. Tapi selama ini kan kita sudah membuat kerjasama tuh, Ya. kerjasama dengan BKIPM, kerjasama itu untuk memperkuat itu. Salah satunya ada itu dengan yang hewan itu apa namanya kalau kita WWF. WWF itu udah ketemu saya beberapa kali untuk minta tolong pengawasan satwa. Nah karena banyak memang penyelundupan seperti itu. Jadi sebenarnya pelakunya itu bisa kena, Ayo, Pak, ya, sambil Pak, sambil. pelakunya itu bisa kena pasal berlapis itu. Sambil makan Pak. Pelakunya bisa kena pasal berlapis. Satu penyelundupan, yang kedua penyiksaan hewan itu. Jadi lemes. Iya loh. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol masalah profiling, kita baru-baru ini juga melengkapi ya calon kita ya. Pada profiling itu itulah kalau dilihat dari bakat dan teman-teman di lapangan sudah mereka mungkin sudah terbiasa dengan memprofil orang. Tetapi ini ada hal yang lucu nih ada hal yang baru yang mungkin juga bisa jadi kita ikut teman-teman. Nah, ini dari data di suara.com ini. Ternyata menguap terlalu banyak itu bisa diidentifikasi sebagai seorang teroris. Wah, jadi ada juga nih. Ada beberapa secara psikologis. Jadi penumpang itu ada hal-hal yang dilakukan di sana itu mereka mengidentifikasinya salah satunya itu. Tapi kalau kita melihat itu ya yang saya juga baru tahu ini bahwa Coba dibaca aja. Berarti kalau di bandara jangan banyak mengapa ya? Teroris kita. padahal kita ngantuk kan, makanya gitu. Jadi di suara.com ini Pak Fikri jadi menguap terlalu banyak bisa diidentifikasi sebagai seorang teroris. Itu di sana ya? Iya di sana. Oh, di sana ya. Jadi beberapa bandara memiliki petugas keamanan yang ahli dalam mengidentifikasi. Negaranya ada di negara. Kebetulan di sini nggak ada. Enggak, belum. Nah, jadi begitu. Tapi bukan di negara kita kan? Kalau yang ngantuk banyak di negara kita. Maksudnya coba duit bisa ditangkap pertama. Pakai pertama lagi.
Tapi belum maksudnya yang udah dilakukan di negara mana gitu? Negara kita belum kan? Belum disebut Pak. Ya. Tapi memang dalam identifikasi keberadaan teroris melalui sikap yang mereka Oh. tunjukkan di bandara, dia menyebutkan di situ di bandara. Jadi bahkan secara psikologis penumpang menguap terlalu banyak saat pemeriksaan dapat dianggap mencurigakan. Belum. Jadi memang Tambahan kalau- profiling berarti. jadi Ilmu profiling. masukan kalau di kita itu kan dia melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak Mengalihkan tidak perhatian. Mengalihkan perhatian. Ya. Iya, benar. Ada kan pengalih perhatian di dalam Ada. profiling? kita secara global Ya, Ya, secara betul. global ada mungkin ya itu. Ada yang penting lagi yang Pak Ari tadi nemu, kemudian berita dari Pak Mardiat kan kita punya apa namanya vocabulary ya di Bali Iya. ada, di Surabaya ada. Teman-teman itu lemahnya ya dulu sekarang udah lumayan. Jadi kejadian itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah. Video itu kita dokumentasikan tuh, mulai dia masuk, bagaimana sikapnya, jalannya dan lain sebagainya. Itulah yang harus dibedah, ditonton oleh security sama-sama. Jadi dia tahu kalau ada yang begini-begini, nah ini kejadian begini nih. Itu sebenarnya untuk menambah kasanah ilmu pengetahuannya anak, menambah apa namanya, mempertajam sense of profiling, instingnya itu ditajamin di situ. Dia ngelihat dari, kan ada tuh rekamannya kan, makanya memang harus pintar di masing-masing cabang itu kalau ada kejadian gitu didokumentasikan, kemudian di refresh. Ini kalau ada orang begini nih, pada saat kasus sebelumnya ini kejadiannya adalah penyelundupan narkoba mungkin ya kan. Oh ada kasus begini nih penyelundupan monyet itu waktu itu di Bali itu. Sama kasusnya nggak? Kalau monyet, selamat ya. monyet aja jangan dari lain. Tapi waktu itu pelakunya juga langsung disebut sama dia. Monyet kamu. Bukan Pak, saya menyelundupkan monyet. monyetnya betah kan. Tapi dia nggak di apa celana jadi ya. Nggak kena penyiksaan binatang dia. Kan sudah dibuka pisang katanya. Ada lagi yang lucu-lucu deh. Nambahin Pak yang tadi. Iya. Jadi kan ancaman tadi itu berupa binatang. Artinya ya kita beranggapan bahwa dia sudah lolos, berarti lolos dari pemeriksaan. Iya. Ya. Kalau kita melihat dari sisi keamanannya Pak ya, umpamanya ini kalau dia berupa, kebanyakan di bandara kita kan masih belum ada menggunakan body scanner nih Pak. Itu celah yang sangat Iya. yang sangat ini. Iya, karena kita metal detector. Ya, itu dia Pak. Nah, ketika dia itu sebagai pisau keramik saja, dia tidak bakal terdeteksi dengan di BTMD itu sendiri. Nah itu Pak, itu mungkin yang perlu kita tambahkan sekali lagi Pak. Poin dari ilmu profiling tadi adalah perubahan gerakan. Iya. Jadi kita, ya namanya alat memang kita tidak bisa itu mengandalkan itu 100%. Iya. Alat kan bikinan manusia. Yang bikinan Tuhan itu insting tadi. Iya. Insting itu yang kita tajam, yang kita pertajam, yang kita perbanyak. Nah, insting ini canggih. Cuman tergantung kayak handphone lah. Tergantung RAM-nya mau diisi berapa nih. Programnya mau diisi berapa nih. Iya. Ya kan? Iya. Semakin banyak apa namanya? Program-programnya untuk mendeteksi itu semakin bagus handphonenya. Sama manusia juga gitu. Semakin banyak vocabulary pengetahuan itu dia semakin pintar. Nah, kita sedang berusaha ke situ. Iya. Karena kalau alat bikinan manusia, maka manusia pasti akan mengakali. Nah, kita tinggal tadi profilingnya adalah ketika dia menyelipkan apapun pasti akan berubah, entah sama kayak maling lah. Orang kalau mau mencuri kan tengok kanan, tengok kiri. Itu kan sama aja mencuri, maksudnya mencuri-curi perhatian supaya tidak ketahuan. Pasti ada yang nggak beres tuh gerakannya. Ini sampai Pak Slamet tadi bilang ada baru menguap saja sampai dicurigain kan? Dianggap menguap bisa mengalihkan perhatian kan gitu. Nah itulah profiling. Jadi bagi itu nggak apa namanya nggak bagi alat saya rasa belum pernah kita menemukan alat yang khusus untuk menemukan hal itu ya kayak binatang detektor gitu. Alat itu cuma alat bantu bagi yang kita punya metal detektor. Kemudian ada provision body scanning yang bisa dengan gelombang radio mengcapture semua benda. Kalaupun alat kita canggih, tapi kalau SDM yang mengoperasikan tidak punya kemampuan, tidak punya feeling yang tajam, sama aja. Jadi memang harus SDM-nya yang diperkuat.
Tadi waktu kamu ngomong saya berpikir apa itu lupa ya. Oh, ada sesuatu ya. Mungkin ini dulu Pak. Makan dulu Buka Pak. box dulu Pak. Unboxing. Logiknya tanpa logistik nggak jalan. Ada lagi yang lucu-lucu. Oh iya, nih baru ketemu nih. Itu kan pas Pak. Ada juga kejadian yang kita temukan di Surabaya nih, ya. Tapi ini untuk lucu-lucuan aja ya. Ini Karena Pak Dwi di sana. mana Dwi? Ini ada Dwi waktu itu. Ada Dwi di Surabaya kalau nggak salah. Komandannya. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Mardia, bukan disengaja. Ternyata ular lolos sampai Cengkareng dulu, ingat ya, ada kasus tuh ya. Tapi tidak disengaja, tidak ada keterlibatan internal insider sama sekali. Hanya pengetahuan SDM-nya waktu itu setelah pemeriksaan sih alasannya mau upload, dia sudah semalaman SDM-nya mau upload pagi jadi nggak fokus alasannya. Yang kedua adalah dia tidak berkualifikasi junior kemudian megang X-ray, itu udah salah total. Tapi ada satu yang menggelitik tuh, yang saya curigai, kemampuan bahasa Inggris. Karena kebetulan yang lolos membawa itu orang luar negeri. Ketika tanyain orangnya, kamu sudah menanyakan itu? Sudah. Kamu nanya apa? Ini apa? Dijawab snack. Dikira snack makanan. Coba bayangin tuh. Bukan masalah profiling loh. Masalah kemampuan SDM-nya bisa fatal gara-gara salah mengartikan snack. Snake sebenarnya snake dengan snack. Kalau snack kan makanan kecil, snake ular, tapi karena kupingnya dianggap snack, makanan kecil. Lolos, Bro. Wi, tugasmu mengajari bahasa Inggris. Memang pengaruhnya vocabulary Pak. Berarti saya boleh bukan bos, boleh bukan bos Pak. Bukan, jadi ya betul, itu betul. Jadi betapa bahasa Inggris itu juga penting. Artinya salah memahami bisa fatal. Ya, kan banyak yang mirip-mirip. Itu kita nggak bisa menyalahkan penumpang loh. Saya udah melapor, diloloskan. Kamu melapornya apa? Snake. Didengarnya snack. Wah. Ada lagi yang lucu-lucu? Yang lucu nggak ada sih, cuma saya mau minta tanggapan. Salah satu bandara di Indonesia tuh sempat viral tuh foto-foto penumpang yang numpuk. Kalau di AP1 gimana Pak? Terkait pengaturan physical distancing di anggota Bapak? Di bandara kita yang ramai kemarin mana? Jogja, Malang, Surabaya. Iya. Sudah saya tunggu semua tiga-tiganya. Sebenarnya PM-nya juga sudah kita bikinin, instruksinya sampai kita bikinin video. Jarak physical distance juga sudah kita taruh. Ini loh, saya ingin kepada teman-teman semua sadar bahwa operasional tidak bisa diatur dengan cara administratif. Narok gambar, apa namanya? Itu? Batas ya, sign. Kemudian kita diamkan penumpang untuk jalan sendiri. Enggak efektif, Pak. Enggak bisa kita lakukan. Ini yang terjadi. Di Jogja, saya waktu itu telepon manajernya bilang, "Pak, padahal sudah kita sampaikan." Tapi pada saat kita tegur, orangnya mau menjaga physical distancing. Petugasnya pergi, balik lagi. Karena apa? Ya, karena mereka berangkat berkeluarga. Karena ini keluarga gue sendiri, gitu kan repot. Kalau dari kacamata dia bisa mengatakan gitu, ini keluarga saya sendiri. Tapi bagi penumpang yang lain, nggak bisa. Nah, di Surabaya juga kejadian seperti itu. Di Semarang juga. Nah, jawabannya sebenarnya adalah kita sudah menyiapkan masyarakatnya sendiri. Tapi kalau petugasnya diam, ya dia segera menyalahkan kita. Terus ngapain ada petugas di situ tapi tidak berbuat apa-apa? Itu yang harus dicatat sama teman-teman. Itu no. Pertanyaan kami di kantor pusat ya begini, diskusi santai, apalagi ada orang atau berita yang mengganjal di Dia mengajar betul di Belanda tadi. mengganjal di celana dalam. Jadi sebagai bahan diskusi kami nih, apalagi kalau ada berita tentang update kami gitu, langsung kami buat
Kalau gitu langsung saya tutup aja ya. Beliau-beliau ini lagi pada makan. Sampai ketemu di video selanjutnya.